Halo, shalom, adik-adik Rocky di rumah, ketemu lagi dengan Kak Adi. Senang sekali bisa dapat kesempatan lagi melayani di Rocky ya, terutama untuk bisa bertatap muka meskipun ada juga yang ada di rumah ya. Tapi percaya semua hal yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, bahkan akan memberi kita hikmat dari Tuhan itu sendiri. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Yuk kita berdoakan. Ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, nyata kehidupan-Mu dalam kehidupan setiap langkah hidup kami juga Tuhan. Terima kasih buat adik-adik Rocky yang meluangkan waktu untuk beribadah pada pagi hari ini, pada minggu yang sukacita Tuhan. Biarlah mereka Kau penuhi dengan sukacita, penuhi dengan damai sejahtera, penuhi dengan kegirangan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, biarlah ibadah kami hari ini kami akan serius dan kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk, kita akan nyanyikan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun tambah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, daki, daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka, di duka, sebab Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka, di duka, sebab Engkaulah Yesusku. Nah sekarang kita harus hati-hati gunakan tangan, kaki kita, mata kita, mulut kita, itu harus dengan yang baik untuk memuji nama Tuhan. Mari kita lakukan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati matamu kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu kedip-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Oke, tadi kita sudah mengangkat pujian bagi Tuhan. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, mengambil waktu, memberi yang terbaik bagi Tuhan, biar pujian dan penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bapakku datang. Yesus, terima kasih. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dan ku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku benar perbuatanmu Yesus, ajaib perbuatanmu di dalam hidup kami. Mulia dan kudus namamu Tuhan, layakkan kami Tuhan. Mau jadi anakmu, ya mau taat turut kehendakmu. Jadikan kami Allahmu Yesus. Siapkan kami Tuhan untuk terima firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Kudus-Mu yang bekerja menjadi anak-Mu Tuhan. Basuh kami, balut luka kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau anak-anak, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau yang ada di rumah adalah anak-anak yang sungguh baik, anak-anak yang mau duduk taat mendengarkan firman. Tuhan, pakai anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan, yang mau bersedia mendengarkan firman Tuhan. Pakai juga kakak Rocky yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Biar memang keluar dari mulutnya itu berasal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik Rocky yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Rocky Online. Hari ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana kita dapat memahami kehendak Tuhan. Adik-adik Rocky, seringkali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita juga salah paham kepada Tuhan. Mengapa semuanya ini terjadi pada hidup kita? Mengapa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan dan doa kita kepada Tuhan? Lalu kita akan berpikir, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu mendengar setiap doa kita? Adik-adik Rocky, situasi yang seperti ini membawa kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Nah, adik-adik Rocky, memahami kehendak Tuhan itu tidak bisa dalam satu hari, tetapi prosesnya berlangsung sepanjang hidup kita. Adik-adik Rocky, ternyata kesulitan untuk memahami kehendak Tuhan ini juga terjadi pada dua orang murid Tuhan Yesus. Ceritanya terdapat di Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya dan membaca ceritanya di sana. Di sana diceritakan ada dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke kampung yang bernama Emmaus,
yang berjarak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di dalam perjalanan, kedua orang murid ini mereka bercakap-cakap adik-adik. Mereka saling bertukar pikiran tentang kejadian yang saat itu sedang terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka. Siapakah dia? Betul adik-adik, dia adalah Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah dua orang murid ini mengetahui bahwa yang ada di dekat mereka itu adalah Tuhan Yesus? Jawabannya, mereka tidak menyadari. Mata mereka seakan-akan dibutakan, ditutupi selubung, sehingga mereka tidak menyadari bahwa orang yang berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Mereka menganggap orang itu adalah orang asing. Adik-adik Rocky, mengapa dua orang murid ini tidak bisa memahami, tidak bisa menyadari bahwa yang ada di dekat mereka itu Tuhan Yesus? Karena hati mereka diliputi oleh rasa kecewa, hati mereka diliputi rasa kesedihan, trauma yang mendalam. Karena apa? Karena mereka melihat guru mereka itu disiksa, dianiaya, bahkan mati tersalib. Dan murid-murid ini mengalami kekecewaan karena semua yang sedang terjadi saat itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu penolong bagi Israel seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Tapi nyatanya Tuhan Yesus itu malah mati tersalib. Adik-adik, setiba di tempat tujuan, dua orang murid ini meminta kepada orang asing ini supaya bermalam bersama mereka karena hari mulai gelap. Lalu orang asing ini, yaitu Tuhan Yesus, menyetujui. Adik-adik, pada waktu mereka duduk makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Seketika itu adik-adik, mata mereka yang tadinya tertutup, tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus, mereka jadi sadar adik-adik bahwa yang ada di dekat mereka, yang bercakap-cakap dengan mereka selama ini di perjalanan, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Wah, begitu senang tuh mereka, tapi Tuhan Yesus sudah lenyap di tengah-tengah mereka. Akhirnya dua orang ini memutuskan untuk kembali lagi ke Yerusalem. Nah, mereka akan memberitahu teman-teman mereka di sana, memberitahu ke 11 murid Tuhan Yesus yang ada di sana bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin memahami kehendak Tuhan, kita harus menyadari sepenuhnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, Tuhan itu ada di dalam hidup kita, di hati kita. Dia ada di saat kita menangis, Dia ada di saat kita tertawa, Dia ada di saat kita senang ataupun susah. Puji Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita, ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita, jika kita ingin memahami kehendak Tuhan, kita harus rajin untuk membaca Alkitab. Ayo, siapa adik-adik yang di rumah yang belum membaca Alkitab? Mulai sekarang harus rajin untuk membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita dapat memahami semua kehendak Tuhan. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Dan ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya!
Sebelum kakak mengakhiri ibadat kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana kami dapat memahami kehendak Tuhan. Buat kami mengerti bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan selalu hadir di saat kami tertawa. Tuhan hadir di saat kami menangis. Tuhan ada di segala keadaan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sedemikian dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak-Mu mau berjanji untuk memulai lagi membaca Alkitab dengan tekun dan rajin, agar melalui membaca Alkitab kami mengerti kehendak Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik semuanya di rumah. God bless you.